Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya. Kali ini saya akan berbagi bagaimana melakukan remote desktop menggunakan salah satu aplikasi yang freeware, yaitu yang bernama AnyDesk. Jadi manfaat dari remote desktop adalah kita bisa melakukan remote terhadap komputer yang misalnya komputer di kantor. Kalau seumpama kita punya suatu pekerjaan di kantor yang dimana hanya di komputer kantor itu saja yang bisa kita kerjakan, artinya walaupun kita bisa akses internet dari rumah, tetapi pekerjaan itu hanya bisa dikerjakan di komputer kantor. Nah, syaratnya adalah komputer kantor tersebut terkoneksi ke internet, kemudian kita install AnyDesk, dan di komputer rumah kita juga install AnyDesk, kemudian kita lakukan remote terhadap komputer kantor tersebut, sehingga kita tetap bisa bekerja menggunakan komputer kantor dengan mengoperasikannya melalui komputer rumah seperti itu. Oke, mari kita langsung saja. Pertama-tama tentu saja kita harus download dulu aplikasinya apabila belum punya. Kita download. Kita bisa cari dari sini. Namanya AnyDesk. 2000 years later. Kita download AnyDesk. Kita bisa download dari situs resminya AnyDesk, free download. Oke. Di downloadnya kita bisa langsung klik untuk melakukan proses instalasi. 6.5 hours later. Dan begitu tampil ini belum terinstall, maka kita perlu lakukan proses install AnyDesk on this computer. Jadi ini baru mentahannya saja. Oke, jadi kita langsung lakukan instalasi, accept, yes, proses. Nah, your AnyDesk version is up to date. Oke, kita sudah selesai menginstal AnyDesk. Nah, kita bisa tutup ini. Oke, jadi proses AnyDesk sudah terinstall di komputer kita. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah ini 227.233.328. Ini merupakan ID dari AnyDesk komputer ini. Jadi ini yang perlu kita catat. Oke, ketika kita ingin menghubungi, anggaplah ini adalah suatu nomor telepon. Jadi ketika ingin meremote komputer, maka masukkanlah nomor ini. Setiap komputer itu akan berbeda-beda ketika diinstal AnyDesk, memiliki ID yang berbeda-beda, dan itu menjadi uniknya, yang menjadi identitasnya. Kemana kita akan melakukan remote ya tergantung dari nomor yang ada ini. Kemudian AnyDesk ini bisa secara otomatis kita remote dengan memasukkan password. Oke, kita masukkan password, misalnya enable, kita beri nama password ini 123456789. Enggak. Misalnya admin 1234. Oke. Admin 1234. Apply. Nah, dengan melakukan hal seperti ini, oke, tadi setting, nanti ketika dari komputer yang lainnya ingin melakukan remote, tinggal memasukkan password yang tadi sudah dibuatkan. Oke. Dengan seperti itu, maka kita udah bisa melakukan remote terhadap komputer tersebut. Oke, sekarang kita akan coba untuk menggunakan AnyDesk. Jadi saya udah menghidupkan juga komputer virtual lainnya. Ini asumsinya yang akan kita remote. Windows 7 ini kita akan remote. Jadi tadi
kalau misalnya diasumsikan komputer rumah dengan komputer kantor, ya kita asumsikan saja salah satunya. Nah, sekarang saya akan mencoba melakukan remote terhadap komputer Windows 7 menggunakan AnyDesk, di mana Windows 7 sendiri sudah saya install AnyDesk-nya dan sudah saya set sedemikian rupa. Juga saya sudah tahu ID-nya. Oke. Apa yang kita lakukan? Nah, kita akan masukkan ID dari AnyDesk yang komputer Windows 7, nomornya ini. Oke. Mengapa muncul? Karena saya sebelumnya sudah melakukan remote terhadap komputer ini, sehingga apa yang sudah pernah dilakukan AnyDesk itu akan merekamnya dan menyimpannya, resend connection. Oke, kita coba tunggu untuk koneksinya. Nah, dia akan meminta authorization, kata kunci, password yang sudah dibuat di sini. Tadi sudah saya buatkan. Oke, kita okekan, menunggu, dan akhirnya tampil Windows 7. Windows 7 yang ini kita tampil. Artinya kita udah bisa mengendalikan komputer yang di Windows 7 ini dengan komputer 10. Oke. Kita bisa melakukan apa saja di sini. Membuka aplikasi, mengerjakan pekerjaan, semuanya bisa dilakukan. Menjalankan, semuanya bisa dilakukan. Oke. Bahkan jika kita akan melakukan instalasi pun bisa dilakukan. Apalagi box bisa dijalankan. Apapun yang dilakukannya bisa dikerjakan. Inilah maksud kita melakukan remote terhadap komputer, remote desktop kepada komputer yang lainnya. Oke, jadi inilah manfaat dengan melakukan remote desktop, sehingga tidak ada kendala yang namanya bekerja dari rumah bahkan dari manapun, selama komputer yang akan kita remote itu dalam kondisi hidup dan terkonek internet. Oke, jadi komputernya, misalnya komputer kantor yang akan kita remote, itu biarkan dia hidup. Kemudian install AnyDesk, dan kita tahu diberikan password ke sana di komputernya, AnyDesk-nya. Setelah itu kita bisa remote. AnyDesk bisa juga diinstal di Android, artinya bagi yang punya smartphone itu pun bisa memanfaatkan AnyDesk. Jadi dengan memanfaatkan smartphone, kita install AnyDesk-nya di smartphone dan akan muncul juga ID-nya, dan ID dari komputer yang akan kita remote dimasukkan, maka kita pun bisa melakukan remote komputer ibaratnya menggunakan smartphone seperti itu. Baik, mungkin sekian untuk video kita kali ini tentang penggunaan AnyDesk dalam melakukan atau untuk digunakan sebagai remote desktop. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.